melaksanakan kehidupan serta melakukan kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Maka dari itu saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Filipi 2 ayat yang ke-5 hingga ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, telah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kitab ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Filipi. Surat ini ditulis di Efesus sekitar tahun 54 sampai 44 zaman bersama. Di dalam surat ini ada kesamaan dengan surat-surat Paulus yang lain. Maksud dari surat ini, Paulus ingin berterima kasih kepada jemaat di Filipi dan ingin memberikan kabarnya dan menghilangkan rasa kecemasan bagi jemaat di Filipi. Ia juga ingin memberitahukan bahwa ia telah mengutus Timotius untuk jemaat di Filipi, dan memperingatkan kepada jemaat di Filipi untuk hidup dan berbuat serta bersaksi dalam kesatuan Roh Kudus, dan untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Bacaan ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5 hingga 11 dengan tema menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Tetapi sebelumnya saya telah mengambil satu nats, yaitu di ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Pada zaman sekarang menjaga lidah dan hati itu tidaklah mudah. Seringkali kita kita berbicara kepada rekan kita secara kasar tanpa memikirkan perasaannya. Bagaimana kita mau menyambut Tuhan dengan kerendahan hati dan mulut yang bersih? Bacaan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus tetap rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, di mana hal ini mengajak kita agar melihat dari teladan Kristus yang mengutus anaknya untuk rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Dalam bacaan ini juga, menurut saya sendiri ada poin yang penting, yaitu tentang ketaatan, di mana Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan kita, dan ia datang sebagai hambanya yang taat, serta Yesus telah merendahkan dirinya dan sama menjadi manusia dan taat sampai mati. Hamba yang taat ini menggunakan lidahnya itu untuk memberitakan firman ke banyak orang. Ia memberitakan firman yang memberikan kekuatan bagi orang yang letih, lesu, serta orang yang berbeban berat. Firman yang memberikan kekuatan penyembuhan bagi orang yang sakit fisik maupun sakit rohani. Kita juga harus tahu bahwa lidah dan hati itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap menyambut Tuhan dengan hati yang damai, tanpa ada rasa iri hati dan dengki?
Dalam situasi saat itu, Paulus menginginkan dan memberitahukan kepada jemaat di Filipi bahwa senantiasa harus menaruh pikiran, hati, serta lidah dan mulut yang bersih, dan memiliki kerendahan hati. Karena menurut Paulus sendiri, ciri khas dalam berjemaat itu harus memiliki kerendahan hati. Kita memang memiliki kuasa kepada lidah dan mulut kita sendiri. Namun seringkali dalam hidup kita sehari-hari, banyak perkataan yang tidak perlu kita ucapkan keluar dari mulut kita. Bahkan cenderung tidak memberkati orang yang mendengarnya. Contohnya, kita menggosipkan orang lain. Kita menceritakan keburukan orang lain. Kita menghina orang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, dosa pasti berupa hal yang mengenakan secara duniawi atau lahiriah. Tidak ada dosa yang tidak enak dilakukan. Kata 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita semua harus ketahui bahwa asalnya semua itu dari hati kita. Apa yang dari hati kita itu pasti keluar dari mulut kita. Kita ketahui juga bahwa hati kita itu sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Karena ia berfungsi untuk menetralisir racun-racun dalam tubuh kita. Ini menunjukkan bahwa hati itu sangat berguna dan sangat penting dalam kehidupan kita dan bagi kelangsungan hidup kita. Bila hati bermasalah, pasti muncul yang namanya sakit hati, panas hati, patah hati, hati yang luka, dan sebagainya. Dan ini berdampak pada lidah kita sendiri. Karena seiringnya dengan hati yang iri akan menimbulkan perkataan-perkataan atau gosip-gosip. Kita menceritai orang. Karena dalam diri kita atau dalam hati kita itu sudah ada yang namanya rasa iri hati, dengki, rasa dendam. Seperti ayat yang terdapat di Injil Lukas 6 ayat 45. Orang yang mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Seorang yang bernama Barto membawa motornya ke sebuah bengkel. Motornya ini rusak. Kata mas bengkelnya, yang rusak pada motor si Barto ini adalah mesinnya. Karena saringan yang di dalam mesinnya itu sudah sangat kotor. Akibatnya, oli baru yang akan dimasukkan ke dalam mesin saringan melalui saringan pasti akan menjadi kotor. Oli sekalipun baru kita masukkan ke dalam motor itu, tetapi saringannya masih kotor, pasti akan menjadi kotor juga. Ini diibaratkan sebagai hati kita. Saringan diibaratkan sebagai hati kita. Kalau hati kita kotor, sebersih apapun ajaran atau perbuatan seseorang, pasti akan selalu buruk pada pandangan kita. Karena hati yang menyaring sudah kotor. Pun sebaliknya, seburuk apapun ajaran dan perbuatan orang kepada kita, jika hati kita bersih, kita akan belajar untuk menilai dari sisi yang baik. Karena hidupmu mau seperti apa, itu tergantung dari hatimu. Hidupmu mau seperti apa tergantung dari hatimu. Seperti kata Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Dalam khotbah saya kali ini terdapat pesan yang sangat penting. Tuhan itu menginginkan kita menggunakan lidah kita seperti seorang murid yang menggunakan lidahnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan kita mempunyai hati yang peduli sesama. Dalam menyambut kedatangan Tuhan, kita bisa membangun hidup kita bersama-sama dalam menanamkan di kehidupan kita tentang pikiran, perasaan, hati, serta lidah yang bersih yang akan memampukan kita untuk merendahkan diri, berkorban dan setia, serta bersukacita dalam segala hal. Selama ini kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa fokus kepada Tuhan. Fokus melakukan kehendak Tuhan, fokus akan senantiasa kepada Tuhan. Fokus juga melakukan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita pada hari ini? Khusus untuk hari ini saja mungkin sudah banyak keluar kata-kata yang tidak pantas keluar. Mungkin maksud kita itu adalah bercanda, tetapi perkataan kita yang kita ucapkan dengan maksud baik, jika tidak dengan hati-hati, kita bisa juga bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jika kita mengucapkan dengan baik, tetapi dengan tidak hati-hati, itu bisa membuat bumerang bagi kita sendiri. Apalagi jika kita sudah memproklamirkan diri kita sebagai anak-anak Allah dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Sudah seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang membangun, yang penuh dengan firman Tuhan, yang menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Jika tidak, mungkin ada baiknya kita mengevaluasi hati kita sendiri. Hati yang bermasalah atau hati yang tidak bersih adalah penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Penghalang juga untuk menerima semua jawaban dari doa-doa kita. Penghalang juga untuk mengalami kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Mau seperti apa hidupmu? Itu tergantung pada hatimu. Amin.